Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Madar Setiawan, NIM 221070120004, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasim Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan narasi saya tentang G20 sebagai pembuktian Indonesia di forum internasional. Pertama-tama kita akan mencoba membahas dulu apa sih itu G20. G20 merupakan forum kerjasama internasional yang multilateral strategis diikuti oleh Indonesia. G20 sendiri merupakan suatu forum yang menghubungkan negara-negara maju dan negara-negara berkembang di dunia ini. G20 merupakan singkatan dari The Group of 20 karena jumlah negara yang terlibat di dalamnya berjumlah 20 negara, ada 19 negara, satu lembaga. Negara-negara tersebut diantaranya yaitu ada Afrika Selatan, ada Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan. Yang sedang hangat kali ini yaitu ada Rusia, terus ada Prancis, ada China, ada Jepang, ada Turki, dan satu lembaga yaitu adalah Uni Eropa. Sejarah dari G20 sendiri terbentuk karena pada tahun 1998 dunia mengalami krisis moneter. Sebelumnya ada sih nama lembaga yaitu ada G7 karena dianggap lembaga ini gagal sehingga terbentuklah G20 pada tahun 1999. G20 sendiri timbul akibat adanya kekecewaan komunitas internasional karena kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi pada saat itu. Timbul semangat dan pandangan negara yang mengemuka pada saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistematik untuk diikutsertakan sebagai salah satu peserta ataupun anggota perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global, salah satunya yaitu Indonesia. Tujuan dari G20 sendiri ada dua, yaitu ada terkait finance track, ada juga SHEPA track. Hal ini berkaitan dengan isu. Finance track adalah jalur yang secara khusus untuk membahas sejumlah agenda yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan. Dan SHEPA track sendiri adalah jalur yang membahas terkait isu-isu non-keuangan. Berikut ada yang terkait dengan finance track, yaitu ada respon terhadap krisis global, reformasi lembaga keuangan internasional, ada juga isu perdagangan internasional. Sedangkan yang di SHEPA track ada seperti isu dalam energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, dan perdagangan. Sebenarnya dua isu ini adalah sebuah isu yang saling berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Namun pembahasannya dalam G20 ini diberikan bahasan yang terpisah. Pentingnya G20 bagi Indonesia. Anggota G20 ini sendiri mewakili 60% dari populasi dunia, lebih dari 80% PDB dunia serta 75% perdagangan internasional, sehingga bisa dilihat betapa strategisnya hubungan kerjasama internasional dalam G20 ini. G20 pada Bali juga sebagai KTT di Bali sebagai pembuktian bagi Indonesia, sekaligus ajang kesempatan pembuktian untuk memimpin di kancah internasional. Tentunya kita sebagai mahasiswa harus mendukung kesuksesan dari KTT ini agar menjadi, ketika KTT ini sukses, akan menjadi sebuah legal status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Indonesia di dunia, sekaligus representasi bagi negara-negara berkembang. G20 tentunya sebuah harapan masyarakat global untuk dapat mengamankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan global. Artinya forum ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia karena ketika ada isu yang diangkat ataupun keputusan dari forum ini ketika mengarah ke kiri, tentunya kebijakan perekonomian internasional akan mengarah ke kiri. Manfaat lain yang diperoleh Indonesia, tentunya Indonesia mendapat sebuah pengalaman, mendapat pengetahuan yang lebih awal tentang perkembangan ekonomi global. Dalam presidensi G20 di Indonesia 2022, Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan untuk dapat mengangkat 3 isu utama, yaitu isu kesehatan, transformasi ekonomi dan digital, transformasi energi. Kendati demikian, sebenarnya tidak mudah untuk mengangkat isu tersebut karena seperti yang kita ketahui, KTT G20 ini berlangsung pada kondisi yang tidak normal, yaitu pada saat
pasca pandemi juga, dan saat ini juga sedang berlangsung hangat antara Rusia dan Ukraina. Tentunya untuk mengangkat 3 isu yang tadi tidak mudah, apalagi kita harus berdiplomasi agar peserta dan anggota KTT dapat menghadiri ini semua. Tema dari KTT G20 ini sendiri yaitu adalah Recover Together, Recover Stronger. Hal ini menjadikan Indonesia sebuah semangat untuk mengajak negara-negara bekerja sama dan saling mendukung dalam rangka pulih bersama, tumbuh lebih kuat, serta membangun secara berkelanjutan. KTT G20 ini juga bakal menentukan nasib penduduk dunia. Disinilah dibutuhkan komitmen dari negara-negara anggota untuk bekerja sama bertanggung jawab jika ingin disebut sebagai negara besar. Maka kesuksesan KTT di Bali menjadi ajang pertumbuhan, pertaruhan bagi Indonesia, sekaligus ajang kesempatan pembuktian bagi Indonesia untuk memimpin di kancah internasional, khususnya dalam diplomasi pemulihan ekonomi global. Terlebih Indonesia merupakan satu-satunya dari negara ASEAN yang ikut sebagai anggota G20.